Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita membuka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, surat-surat pilihan. Kita masih membahas surat Al-Kahfi. Insya Allah sekarang memasuki ayat 13. Tapi sebelumnya kita doakan Ibu Rifa'ah ya, atau Bu Ifa ya, yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya ketika beliau hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh keluarganya yang ditinggal diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya kan alhamdulillah nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Abdusyakirin hamdan na'im hamdan fi ni'amika fi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha wa akrim nuzulaha wa wassi' mudkhalaha wa ghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha min al khataaya kama naqqaita ath-thawb al-abyad min ad-danas wa badilha daran khayran min dariha wa ahlan khayran min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannah wa 'idha min 'adzabil qabr aw min 'adzabil nar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitana minna fa'ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa la tudilluna ba'dahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk tafsir surah ya, Al-Kahfi ayat 13. Ini satu bahasan sampai ayat 16. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu naqussu 'alaika, kami ceritakan kepadamu Muhammad, naba'ahum, kisah mereka, kisah Ashabul Kahfi ya, bil haqqi, dengan sebenarnya. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda. Amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ya. Dari ayat inilah dimulainya pemaparan dan penjelasan tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya. Allah menyebutkan bahwa mereka adalah sekumpulan orang-orang yang masih muda. Ya. Mereka lebih dapat menerima kebenaran dan lebih baik dalam meniti jalan menuju petunjuk daripada orang-orang tua yang bersikap arogan dan terjerumus ke dalam agama yang batil.
Dan sepertinya tidak hanya zaman dahulu, zaman sekarang pun ya, susah ya merubah keyakinan pemahaman orang-orang yang sudah sepuh, yang seringkali beralasan ini sudah menjadi tradisi dari dulu, ini merupakan tradisi nenek moyang ya. Makanya ketika saya menghadapi situasi-situasi seperti itu, ya pernah ada yang bertanya saat saya dulu masih ngisi di daerah apa namanya kaki Gunung Kelut, Ngancar, daerah Ngancar. Daerah Ngancar kan ada kuburan Berdali itu, terus masuk ke dalam ke arah Gunung Kelut itu ada desa, ya. Namanya apa tadi saya sebutkan tadi? Ngancar kecamatannya. Berdali masuk itu apa namanya itu desanya? Ya daerah situlah. Saya pernah diundang salah satu jamaah hajatan gitu ya. Nah terus dalam hajatan itu ya, saya masuk, saya datang, ada yang membawa dupa berkeliling di lokasi acara itu ya. Di saat banyak tamu itu dia keliling, kemenyan keliling ya. Kemudian di setiap sudut pojok ada sajen-sajen dan seterusnya gitu ya. Nah anaknya itu ya sempat bertanya, Ustaz gimana ini orang tua saya masih seperti ini ya. Saya bilang memang kewajiban kita untuk menyampaikan, kewajiban kita untuk mengingatkan ya. Tapi kalau yang diingatkan tidak mau ya, sudah gugur kewajiban kita dan kita tinggal mengingkari dengan hati. Kan hadisnya kan begitu ya. Barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Artinya masih ada iman ketika kita masih mau mengingkari. Ya. Jadi yang penting sudah disampaikan, sudah diingatkan. Ya. Tapi orang tua saya marah-marah kalau diingatkan. Nah itu. Ya sudah, ingkari dalam hati. Ya. Ini nanti cukup sampai di sini, maksudnya adalah nanti generasi kita ke bawah, ke anak cucu kita sudah tidak perlu dilakukan lagi. Kalau masih ada orang tua, selagi masih bisa disampaikan, diingatkan. Kalau tidak bisa, ingkari dalam hati. Ya Ustaz, soalnya kalau saya tidak manut dengan aturan orang tua, nanti orang tua lepas tangan, tidak ikut campur, tidak mau membantu. Lah saya kan masih butuh bantuannya. Apalagi kalau orang tua ngancam, saya dicoret dari daftar ahli waris gitu ya. Nah, itu tambah repot lagi. Ya. Jadi ingkari dalam hati. Nah, jadi kembali lagi, ayat ini menjelaskan bahwa anak-anak muda itu lebih rasional. Ya. Itu dari zaman Ashabul Kahfi, ini anak-anak muda. Ya. Allah katakan sendiri, innahum fityatun. Sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda, para pemuda. Ya. Amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda, akhir ditambahkan petunjuk kepada mereka. Nah, mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dalam tafsir dijelaskan, Mujahid mengatakan, saya mendapat kabar bahwa pada telinga sebagian mereka terdapat murtoh, pakai anting. Nah, itu pada anak-anak laki, pakai anting ya. Ya. Lalu Allah mengilhamkan petunjuk yang lurus dan melimpahkan ketakwaan kepada mereka. Mereka pun beriman kepada Rabb mereka, yakni mengakui keesaan Allah dan bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Nah, ini yang dirahmati Allah. Ya. Tafsir dari ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir bahwa Allah menegaskan bahwa kisah ini adalah kisah yang benar, bukan dongeng. Allah katakan nahnu naqussu 'alaika naba'hum bil haqqi. Ya. Jadi kisah Ashabul Kahfi itu adalah kisah yang benar. Ada kejadiannya, ada peristiwanya, bukan dongeng. Soalnya kadang-kadang di di kita itu suka tersebar cerita Israiliyat. Ya, Israiliyat itu cerita yang sumbernya dari orang-orang Yahudi, dari Taurat, dari orang-orang Israel. Ya, kadang-kadang masuk dalam syariat Islam, kisah-kisah itu.
Nah, ini kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang benar. Ya, kisah ya, yang diceritakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dari ayat ini dijelaskan bahwa Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang memiliki hati yang bersih sehingga mudah menerima kebenaran. Ya. Mereka hatinya bersih sehingga bisa menerima kebenaran. Kemudian yang ketiga, karena mereka berani beriman, maka Allah menambah hidayah. Ya. Orang yang benar-benar dalam imannya, maka akan ditambah hidayahnya. Allah katakan dalam ayat ini, innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda. Kami tambahkan untuk mereka petunjuk. Jadi orang yang beriman itu akan ditambah hidayahnya, ditambah keteguhannya, ditambah ilmunya, ditambah kekuatan imannya. Nah, ini menunjukkan, ya, mudah-mudahan dirahmati Allah, bahwa hidayah akan terus bertambah bagi orang yang mau mengamalkan hidayah yang telah dimilikinya. Nah, ini hidayah akan terus bertambah. Hidayah akan terus bertambah bagi orang yang mau mengamalkan hidayah yang dimilikinya. Jadi kita ini kan sudah dapat hidayah, ya. Hidayah iman, ya. Entah itu karena turunan, ya, atau kita proses mencari sendiri. Yang jelas kita sudah dapat hidayah iman. Nah, kemudian ketika kita mau mengamalkan hidayah iman yang sudah ada, maka akan terus ditambah hidayah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ada pelajaran di sini yang dijelaskan bahwa Allah tidak melihat usia, ya, tapi yang dilihat adalah hati yang mau menerima kebenaran. Ya. Kadang-kadang kan banyak orang yang sudah merasa usianya banyak, ya, kemudian menyombongkan diri, aku ini hidup sudah lama. Ya. Pengalamanku lebih banyak, ilmuku lebih banyak. Ini kipas yang di sini di Pak Indra, saya masih masih nggak enak body. Ya. Jadi setelah istri saya dirawat 4 hari, seminggu setelahnya saya gantian. Ya, saya masuk rumah sakit lagi, dirawat juga, kemudian istirahat sampai 2 minggu. Ya, saya tidak ngisi kajian, libur. Ya, ini baru memulai lagi. Ya, ini kademen. Ya. Ya, jadi hidayah Allah itu tidak melihat usia. Ya. Tapi hidayah Allah itu akan diberikan kepada hati yang mau menerima kebenaran. Siapapun yang mau menerima kebenaran, maka akan Allah berikan hidayah itu. Ya, contoh kekinian untuk panjenengan seumpamanya, panjenengan mulai rutin mengikuti majelis taklim, belajar membaca Al-Quran, menjaga sholat tepat waktu, menutup aurat dengan baik. Ini mungkin awalnya terasa berat, tapi karena istiqomah, akhirnya Allah memudahkan langkahnya. Ya, asal kita istiqomah, nanti Allah akan mudahkan, ya, langkah-langkahnya. Awalnya berat, ya. Atau ada yang merasa, wah, udah terlambat dan seterusnya. Ya. Maka semakin jenengan senang menghadiri kajian, semakin rajin beribadah, ya. Kemudian nanti insya Allah keluarganya juga akan ikut berubah menjadi lebih baik. Ya. Nah, kembali lagi, ya. Orang yang mengamalkan hidayah yang sudah ada, itu maka akan terus ditambah hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan juga dalam ayat yang lain. Contohnya dalam surat Muhammad ayat 17. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 124,
Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, ya, maka ya, surat ini akan menambah imannya dan mereka merasa gembira. Ya. Kemudian dalam surat yang lain, surah Al-Fatah ayat 4, liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanan atau keimanan mereka yang telah ada. Oh gitu ya. Ya, ya jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang yang sudah mendapat hidayah, kemudian dia amalkan hidayah itu, dia ikuti hidayah itu, maka akan ditambah hidayahnya. Nah, ayat yang mendukung pernyataan ini, ya, di antaranya surat Muhammad ayat 17. Ya. Kemudian surat At-Taubah ayat 124. Ya. Ayatnya enggak usah ditulis, nanti dibaca. Ya, yang ditulis ininya aja. Ya. Surat. Kemudian surat apa tadi yang ketiga? Al-Fatah ayat 4. Ya, Al-Fatah ayat 4. Ya, nanti bisa dibaca ayatnya. Yang penting tahu suratnya, tahu ayatnya. Ya. Ya, jadi dari satu ayat ini, ayat 13 ini, ya, ada berapa poin tadi? Pertama, poinnya itu Allah menjelaskan bahwa ini kisah nyata, ya, kisah yang benar. Kemudian yang kedua, para Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang mengikuti hidayah, ya, maka hidayahnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti hidayah itu artinya dia mengekspresikan imannya dengan benar. Kan hidayah pertama hidayah iman. Kemudian dia buktikan hidayah iman itu dengan amal solih. Maka akan terus ditambah hidayah. Maka kalau ada orang yang dicabut hidayah imannya, itu karena dia tidak mengamalkan hidayah iman yang sudah Allah berikan kepadanya. Ya, seperti orang yang sampai murtad keluar dari agama Islam, ya, karena hidayah iman yang sudah ada tidak dijaga, kemudian tidak diamalkan dalam perilaku hidupnya. Ya. Maka semakin jauh seseorang, ya, dari hidayah iman yang sudah Allah berikan kepadanya, maka semakin besar potensi akan dicabut hidayah iman itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jauh seseorang dari hidayah imannya, maka semakin besar potensi dicabut hidayah imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dulu itu ada apa namanya anak tokoh terkenal, ya, di negeri Konoha. Ya. Di mana itu negeri Konoha itu? Ya, dia terang-terangan, ya, menyatakan murtad itu di media nasional, di TV-TV. Ya, dia keluar dari agama Islam, ya, pindah ke agama yang Masya Allah, ya, itu sampai disiarkan. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia jauh dari hidayah iman yang sudah ada. Ya. Yang terkenal busuk itu, ya. Busuk Mawati. Ya. Ya. Nah itu kan keluar dari Islam itu kan disiarkan di TV itu kan, disiarkan TV nasional. Ya. Dicabut hidayah imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia, ya, jauh dari hidayah iman yang sudah Allah berikan kepadanya. Ya. Nah kemudian, ya, ayat 14. Ya. Oh ya, sebelum ke ayat 14, ya, dalam tafsir ini ada perbedaan pendapat ulama mengenai agama dari Ashabul Kahfi itu apa, kan gitu ya. Mereka itu agamanya apa? Nah, di sini disebutkan ada yang menyebutkan bahwa mereka berada pada agama Al-Masih Isa putra Maryam atau Nasrani. Ya. Tetapi, ya, ada juga yang berpendapat, ya, bukan.
Ya. Tapi mereka menganut agama Yahudi. Ya. Tetapi ini yang dimaksud adalah Nasrani, Yahudi di zaman nabinya, gitu ya. Artinya di zaman nabinya itu agama Yahudi dan Nasrani yang masih lurus, yang masih benar, yang sesuai dengan ya, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ayat 14, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kata Allah, karena ashabul kahfi itu ya, bersih hatinya, teguh imannya, maka kata Allah, warabatna ala qulubihim, kami meneguhkan hati mereka idqamu, ketika mereka berdiri. Maksudnya itu adalah berdiri menghadap raja, berdiri menghadap penguasa yang saat itu dikuasai oleh orang musyrik. Ya. Jadi karena mereka berbeda ya, imannya dengan imannya penguasa saat itu dan imannya mayoritas masyarakat pada saat itu, akhirnya mereka dipanggil oleh raja. Ya. Nah ini diceritakan dalam tafsirnya ya, bahwa pada suatu hari mereka keluar untuk menghadiri suatu perayaan kaum mereka. Mereka ini yang dimaksud Ashabul Kahfi, para pemuda itu. Nah, mereka keluar untuk menghadiri suatu acara yang dirayakan oleh kaum mereka. Saat itu mereka memiliki perkumpulan tahunan yang mereka gunakan sebagai ajang pertemuan di pusat negeri. Nah, kemudian masyarakat menyembah berhala dan tauhid. Tauhid itu adalah sesembahan selain Allah. Mereka mempersembahkan hewan yang disembelih kepada sesembahan itu. Kemudian saat itu mereka dipimpin oleh seorang raja yang zalim, yang kejam, bernama Dikyanus. Ya, raja yang berkuasa di zaman Ashabul Kahfi namanya Dikyanus. Ya, dalam tafsir begini. Raja Dikyanus memerintahkan manusia untuk melakukan ritual itu, mendorong dan menyuruh mereka kepadanya. Nah, ketika orang-orang keluar untuk berkumpul dan para pemuda pun keluar bersama bapak-bapak dan kaum mereka, maka para pemuda beriman tersebut, nah ini Ashabul Kahfi, ya, melihat dengan mata kepala mereka sendiri apa yang diperbuat oleh kaum mereka. Mereka pun menyadari bahwa yang diperbuat oleh kaum mereka, bersujud, menyembelih yang dilakukan, itu tindakan yang salah. Ya. Karena mereka melakukan sujud dan persembahan bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masing-masing dari pemuda itu lantas menyelamatkan diri dari kaumnya. Ada yang melarikan diri dari mereka, dan ada pula yang mengasihkan diri dari mereka. Nah, saat itu yang paling pertama duduk sendirian adalah seorang di antara mereka. Pergi ya, menghindari acara perayaan itu, ya. Kemudian berdiri di bawah pohon, duduk di bawah pohon. Kemudian ada yang datang lagi, para pemuda. Awalnya mereka itu tidak saling mengenal. Ya. Awalnya mereka tidak saling mengenal, ya. Tetapi mereka memiliki perasaan yang sama ya, terhadap apa yang mereka lihat. Jadi masyarakatnya sedang menyembah berhala, menyembelih, dipersembahkan kepada berhala. Mereka punya perasaan yang sama, ini tidak benar. Ya, akhirnya pergi satu-satu, kemudian ngumpul di situ. Tiba-tiba ngumpul di bawah pohon itu. Awalnya mereka tidak saling bercerita. Ya, kenapa mereka ada di situ? Karena takut ketahuan apa yang ada dalam hatinya, takutnya itu adalah orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Nggak ada yang saling bercerita. Awalnya begitu. Ya. Mereka tidak saling mengenal antara satu dan yang lain.
Tetapi kenapa mereka bisa berkumpul seperti itu? Ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan. Riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu merupakan kelompok-kelompok yang berbeda-beda, baik jenis dan macamnya. Fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Maka ruh-ruh yang mirip dalam sifat dan akhlaknya, mereka langsung akan bergabung karena merasa cocok. Sementara yang tidak sama tabiat dan sifatnya, maka secara otomatis akan tercerai-berai. Jadi ruh manusia itu ya, ada sifatnya, ada tabiatnya. Dan mereka akan berkumpul sesuai dengan sifat dan tabiatnya yang sama. Ya, seperti kita saja gitu ya. Ketika kumpul dengan komunitas yang satu iman, yang satu fikro, yang satu pemahaman, kan merasa nyaman gitu ya. Ya, iya kan? Ya. Sekalipun tidak saling mengenal, ya, tapi merasa nyaman. Gitu ya. Tapi ketika kita kumpul dalam satu komunitas, dalam satu circle yang kita merasa berbeda, sekalipun dia teman akrab gitu ya, kita kan nggak nyaman. Kok begini gitu ya? Pengennya kan jangan pergi kan begitu. Nah, itu memang diciptakan oleh Allah. Ruh itu seperti itu. Kata Rasul, al-arwah junudun mujannadah. Ya. Jadi ruh-ruh itu akan berkumpul sesuai dengan sifat dan tabiatnya masing-masing. Jadi kalau ruh itu punya sifat lurus, tabiat yang baik, maka dia akan mencari sendiri dan berkumpul sendiri. Ya. Nah, seperti ini, Ashabul Kahfi. Awalnya mereka tidak saling mengenal. Ya, tiba-tiba kemudian muncul satu, kemudian muncul lagi dan seterusnya. Ya, begitu. Nah, kemudian banyak pendapat di antara para ulama ahli tafsir mengenai berkumpulnya mereka. Banyak kalangan mengatakan bahwa pada mulanya mereka berhimpun dengan alasan sama-sama dari satu bangsa. Saat itu masing-masing dari mereka masih menyembunyikan apa yang dialaminya, ya, disembunyikan dari sahabat-sahabatnya itu, lantaran takut kepada mereka. Tidak ada yang tahu ya, bahwa mereka pun ya, sebetulnya sama. Ya. Hingga salah seorang di antara mereka berkata, akhirnya ada yang tidak tahan, akhirnya bercerita. Demi Allah, wahai rekan-rekanku, kalian mengetahui bahwa tidak ada yang membuat kalian keluar dan menyingkir dari kaum kalian, melainkan ada suatu hal. Pasti kalian pergi dari perkumpulan masyarakat yang sedang melakukan ritual, kemudian pergi ke sini pasti ada alasannya. Nah, kemudian ada yang membuka pembicaraan. Hendaknya setiap dari kita menceritakan perkara yang dialaminya. Ayo, dan cerita. Kenapa kamu pergi dari acara itu, kemudian ngumpul di sini? Akhirnya mereka saling bercerita. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, adapun saya sungguh setelah melihat apa yang dilakukan oleh kaumku, maka demi Allah saya mengetahui bahwa hal itu batil. Ya. Satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun hanyalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Akhirnya yang lain mengatakan, saya juga demi Allah mengalami hal yang sama. Oh, akhirnya sama-sama tahu. Yaitu awal mula mereka berkumpul begitu karena mempunyai perasaan yang sama ya, terhadap kelakuan masyarakatnya. Ya. Nah, karena mereka memiliki hati yang bersih, iman yang baik, maka Allah mengatakan warobatna ala qulubihim. Allah teguhkan hati mereka idh qamu, ketika mereka berdiri menghadap raja. Awalnya mereka dipanggil itu. Ya, dipanggil, ya. Kemudian ditangkap di hadapan raja. Kemudian mereka ditanya, ya, kenapa kok berpisah dari kerumunan, tidak mau ikut ritual, kok malah pergi? Ya. Kemudian raja mengancam, raja menakut-nakuti. Ya. Tapi qadarullah, atas takdir Allah, raja memberi penangguhan agar mereka dapat meralat kembali perkataan mereka. Ya.
Dan barangkali mereka bersedia untuk meninggalkan agama yang telah mereka anut. Artinya mereka dikasih kesempatan untuk berpikir kembali. Mau bergabung dengan keyakinan yang diyakini oleh mayoritas penduduk di sana dan juga diyakini oleh rajanya, ya. Kemudian meninggalkan keyakinan mereka yang berbeda itu, ya, masih diberi kesempatan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Sebab dalam masa tenggang waktu yang diberikan oleh raja itu, mereka akhirnya dapat melarikan diri darinya serta menghindar dari fitnah kaumnya untuk menyelamatkan agama mereka. Inilah yang disyariatkan saat terjadi berbagai fitnah di antara umat manusia. Yakni seorang hamba hendaknya melarikan diri dari mereka lantaran khawatir terhadap agamanya. Jadi, mudah-mudahan dirahmati Allah, dari Ashabul Kahfi ini ya, menjadi contoh. Ya, di sini dijelaskan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan. Allah menguatkan hati mereka ketika menghadapi tekanan penguasa yang musyrik. Ashabul Kahfi dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani menyatakan tauhid di hadapan penguasa yang zalim. Ya. Maka kalimat robatna ala qulubihim artinya Allah memberikan ketenangan, keberanian dan keteguhan hati. Ya. Jadi ketika dipanggil dia tidak takut, dia tetap mengatakan ya Allahu Rabbuna. Ya, Tuhan kami adalah Allah. Ya. Nah, pelajarannya buat kita, orang yang menjaga tauhid itu akan diberi keberanian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika menjaga iman kita, maka akan diberi keberanian oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk ya menyatakan kebenaran yang diyakininya tanpa ada rasa takut di dalam hatinya. Nah, contoh ya di sini disebutkan, seumpama panjenengan bekerja di lingkungan yang biasa mengadakan ritual syirik, ya. Tapi dengan cara yang santun, jenengan memilih tidak ikut dan tetap menjaga akidahnya. Mungkin ada yang mengejek, tetapi Allah menguatkan hatinya. Ya, bisa jadi kita berada dalam circle, dalam lingkungan, ya, dalam komunitas yang suka mengadakan ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat, tapi kita diberi keteguhan hati oleh Allah untuk tetap dengan keyakinan dan tidak mengikuti ya, ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat. Bahkan dalam tafsir ini dijelaskan dalam kondisi seperti ini, maksud kondisi seperti ini ketika seumpama lingkungan sudah mayoritas ya, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau zaman dulu itu disyariatkan untuk uzlah, mengasingkan diri dari manusia ya. Karena dengan uzlah itu ya, dia tetap dapat mengerjakan syariatnya dengan benar. Makanya seperti zaman Rasulullah itu ya, kenapa ada perintah hijrah? Ya itu alasannya di antaranya. Ya. Perintah hijrah dalam artian pindah tempat itu, ya, ketika kita berada di satu tempat yang kita tidak bisa menjalankan syariat kita dengan tenang, ya, maka kita diperintahkan untuk hijrah. Hukum hijrah itu kan ada 3 macam sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang pertama, hukum hijrah dalam artian pindah tempat dihukumi wajib. Pada saat kapan? Pada saat kita berada di satu tempat, kemudian di tempat itu kita tidak bisa menjalankan syariat kita dengan baik dan benar, dengan tenang. Cuma mau sholat dilarang, ya, mau kajian dilarang, mau menunjukkan identitas keislaman dilarang, ya.
Kita tidak bisa menjalankan syariat kita dengan baik dan benar, dengan tenang. Kemudian kita mampu kalau pindah dari situ, maka hukumnya wajib untuk pindah. Ya sebagaimana Rasulullah ya, dan para sahabat yang ikut hijrah bersama Rasulullah dari Mekah menuju Madinah, itu kan awalnya ketika di Mekah tidak bisa menjalankan syariat dengan tenang, ketahuan sholat dibunuh, ketahuan sholat dihajar, dan seterusnya. Kemudian mampu pindah, maka wajib pindah. Itu satu. Yang kedua, hijrah tidak wajib, ya, tapi dia tetap wajib menjalankan syariat semampunya. Itu di zaman Rasul juga ada yang begitu. Siapa mereka itu? Laki-laki yang sudah renta, sudah sepuh, kemudian para wanita, kemudian anak-anak. Ya. Mereka sama tidak bisa mengekspresikan imannya, tidak bisa menjalankan syariat dengan tenang. Ya. Tapi untuk hijrah dia tidak sanggup. Kan dari Mekah menuju Madinah zaman Rasulullah medannya kan tidak seperti sekarang. Ya. Melewati perbukitan, gunung-gunung, bebatuan dan seterusnya. Kalau orang yang sudah sepuh nggak akan sanggup. Para wanita berat, anak-anak apalagi. Maka tidak wajib hijrah, tidak wajib pindah, tapi tetap wajib menjalankan agamanya semampunya, ya, sebisanya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, hijrah pindah tempat dihukumi sunnah. Seperti apa situasi dan kondisinya yang dihukumi sunnah itu? Kita berada di satu tempat yang masyarakatnya itu banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, banyak melakukan kesyirikan dan seterusnya. Tapi kita masih tetap bisa menjalankan syariat kita dengan bebas. Mereka banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, tapi tidak mengganggu kita. Kita sholat dibiarkan, kita kajian dibiarkan, tidak ada yang mengganggu. Tapi lingkungan ini sangat buruk. Ya. Nah, seandainya kita pindah kemudian kita sanggup, maka disunnahkan untuk pindah. Kenapa cuma sunnah, tidak wajib? Karena di situ pun masih bisa menjalankan agama dengan tenang. Ya. Kenapa disunahkan? Karena kita sanggup, dan yang kedua, khawatirnya nanti tetap berdampak pengaruhnya. Terutama kepada anak keturunan kita. Kitanya kuat, tapi anak-anak khawatirnya tidak kuat, akhirnya terpengaruh dengan budaya sekitar. Maka anjurannya sunnah untuk berhijrah. Baik, kembali lagi ya, mudah-mudahan yang dirahmati Allah. Ya. Jadi dari ayat 14 ini, ya, Allah menjelaskan bahwa Allah menguatkan hati Ashabul Kahfi ketika menghadapi tekanan penguasa yang syirik tadi. Ya, ketika menghadapi siapa tadi? Dikyanus, ya, raja yang zalim. Mereka berani menyatakan tauhid di hadapan penguasa yang zalim. Ya. Kemudian ayat 15. Ya. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Laula yatuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Kaum kami, ya, ini perkataan dari Ashabul Kahfi. Kaum kami telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Dia, maksudnya selain Allah. Kemudian mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang itu? Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Ashabul Kahfi mengkritik penyembahan berhala, ya, dengan hujjah yang logis. Mereka bertanya, Ashabul Kahfi bertanya kepada masyarakatnya, mana buktinya bahwa berhala itu layak disembah? Coba mana buktinya? Mana dalilnya? Ya. Karena tidak ada dalil, maka menyembah selain Allah
hanyalah kebohongan. Itu tidak boleh. Islam mengajarkan bahwa ibadah itu harus berdasarkan dalil, bukan sekedar ikut-ikutan tradisi. Jadi dari ayat ini pelajarannya tauhid dibangun di atas ilmu dan dalil. Kan masih ada masyarakat di Konoha itu kan ya suka datang ke dukun, ya, minta keselamatan kepada benda, mempercayai jimat, ya, atau melakukan ritual yang tidak diajarkan oleh Islam. Nah, seorang muslimah hendaknya bertanya ketika ada yang mengajak, Bu, biar warungnya laris, ya. Kita ke sana, ya. Nanti jenengan dimandikan air kembang 7 rupa. Ya. Apa dalilnya dari Al-Quran, apa dalilnya dari Sunnah? Jika tidak ada, tidak usah diikuti, ya. Jangan diamalkan. Ya. Nah, itu apa namanya? Ashabul Kahfi itu berani bertanya begitu, ya, kepada kaumnya itu. Ya. Apa dalilnya kalian menyembah berhala, gitu ya? Apa dalilnya kalian menyembelih binatang dipersembahkan kepada berhala dan seterusnya. Nah, kemudian ayat 16, wa idz ya'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqah. Dan apabila kamu telah memisahkan diri dari mereka, ya, kamu ini maksudnya adalah Ashabul Kahfi. Allah mengatakan kalau kalian sudah memisahkan diri dari mereka, mereka ini adalah masyarakat yang masih melakukan kesyirikan tadi, ya. Dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, ya, setelah kamu memisahkan diri dari mereka, dari sesembahan yang mereka sembah selain Allah, nah ternyata itu perintah Allah langsung kepada Ashabul Kahfi, fa'wu ilal kahfi, maka berlindunglah ke dalam gua. Jadi itu perintah dari Allah, fa'wu ilal kahfi, ya, maka berlindunglah kalian dari apa namanya, ke dalam gua. Janji Allah, yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqah. Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Nah, dalam tafsirnya ini dijelaskan, ketika sudah tidak mungkin lagi mempertahankan agama di tengah masyarakat yang memaksa kepada kesyirikan, ya, maka mereka memilih hijrah. Ya, Ashabul Kahfi ketika merasa sudah tidak bisa mempertahankan agama di tengah masyarakatnya yang memaksanya untuk melakukan kesyirikan, maka mereka memilih untuk berhijrah. Hijrah di sini bukan karena takut, tetapi demi menjaga iman. Ya, hijrahnya itu. Maka Allah menjanjikan kepada Ashabul Kahfi, menjanjikan dua hal. Pertama, Allah menjanjikan rahmatnya, dan yang kedua, Allah menjadikan jalan keluar dan kemudahan. Ya. Mereka meninggalkan istana, tetapi Allah memberikan perlindungan yang lebih baik. Ya. Ya. Mereka meninggalkan istana, ya, tetapi Allah memberikan perlindungan yang lebih baik. Karena ternyata ini di dalam tafsir disebutkan bahwa mereka ini sebetulnya adalah anak-anak keturunan raja-raja Romawi. Ya, mereka itu bangsawan, ya, keturunan raja. Maka mereka meninggalkan istana, ya, tetapi Allah memberikan perlindungan yang lebih baik. Nah, pelajarannya buat kita, terkadang kita harus meninggalkan lingkungan yang merusak agama agar iman tetap terjaga. Ya, jadi kalau kita sudah merasa tidak nyaman, ya, khawatir akidah ternoda, maka sebaiknya pindah untuk menjaga iman. Seperti di Kabupaten Kediri itu ada, Bu, apa namanya, dari Sambirejo menuju Mukuh mau ke rumahnya Ustadz Pairin gitu ya. Jadi kalau jenengan ke Pare, ya,
Setelah adzan terus ke arah Pare, kan ada perempatan lampu merah. Ya, kalau ke kiri kan ke arah Mukuh gitu ya. Kalau ke kanan ke arah desa saya ke Sumber Bendo. Nah ini ke arah Mukuh ini, sana ini ya, ke kiri itu nanti di situ mayoritas Nasrani ya. Di situ ada gereja, tidak jauh setelah gereja itu ada masjid. Nah di masjid itu ya, lingkungan situ masyarakat yang muslim cuma sedikit. Kalau tidak salah kurang lebih 30 kakak. Ya, cuma 30, mayoritasnya Nasrani. Ya. Dan muslim yang cuma 30-an kakak ini ya minus secara ekonomi, minus secara akidah. Gitu ya. Dan serangan dalam tanda kutip, ajakan, provokasi agar mereka pindah agama itu terus dilakukan. Ya, terus dilakukan. Ya. Di antaranya. Karena saya dulu beberapa kali misi di masjid itu. Ya. Di antaranya yang mereka lakukan itu, ngapunten, kalau malam Jumat, ya, mereka bikin acara seperti yang dilakukan oleh orang Islam yang suka kumpul-kumpul di malam Jumat. Ya, ada makan-makannya, gitu ya. Itu disiapkan. Kemudian pendetanya itu pakai sarung, pakai songkok, gitu ya. Kemudian ngundang tetangga yang muslim-muslim diundangi. Ya. Seperti kegiatan yang banyak dilakukan oleh umat Islam kalau malam Jumat gitu ya. Ya, ngumpul-ngumpul ya. Kemudian ada ceramahnya pendeta itu. Ya. Pakaiannya seperti orang Islam gitu ya. Ya, ceramahnya ceramah agama mereka. Setelah dikasih makan gitu. Nah, itu sebetulnya saya dengan anak SMA 2 Kota Kediri, SMA 2 Kota Kediri itu ada alumni, kemudian mereka bikin kayak organisasi alumni, ada dananya diantara digunakan untuk dakwah di daerah-daerah yang minus akidah dan minus ekonomi. Mereka menghubungi saya untuk ngisi kajian rutin di situ untuk memberikan pencerahan. Jadi seluruh kebutuhan dipenuhi oleh anak SMA 2 itu, alumni itu. Sampai masyarakat itu diberikan kitab gitu. Saya waktu kajiannya hadis Arba'in Nawawi, pakai kitab, konsumsi juga disediakan oleh mereka dan seterusnya. Tapi ya itulah, ya. Jangankan di zaman kita, di zaman Rasulullah saja, ya, ada saja para penentang dakwah. Dan yang mengerikan, yang bikin miris itu, yang menentang dakwah saya di sana itu bukan orang-orang Nasrani, tapi sesama orang Islam. Nah itu. Saya di stop, tidak boleh melanjutkan misi kajian di sana, gitu. Karena dianggapnya saya berbeda dengan ya, keyakinan masyarakat Islam yang ada di sana. Padahal saya sudah pakai sarung ke sana itu, Bu ya biar sama kan begitu ya. Ya, ngimami ya pakai bismillahnya banter kan gitu ya. Ya, habis sholat ya saya ajak zikir bersama, ya pokoknya nggak ada yang beda, gitu ya. Nah, gara-garanya saya ngajinya hadis, ya. Katanya kalau ngaji itu fikih dulu. Nah, begitu ada perbedaan begitu. Kalau hadis dulu itu orang nggak ngerti fikih dan seterusnya. Padahal saya kan mencoba mengajarkan sesuatu yang jarang mereka dapatkan. Kan fikih kan sudah dari jenengan, gitu ya. Saya mengajarkan yang lain, ilmu Islam itu banyak dan luas. Saya ajarkan hadis, ya. Tidak berkenan. Akhirnya disuruh berhenti, ya. Ya, itu di Kediri tuh, ya. Masih ada yang begitu. 2 kali saya dihentikan pengajiannya itu. Di situ sama satunya di Puncu. Ya. Tapi saya masih ke Puncu tapi ganti desa. Ya. Jadi saya seminggu sekali naik gunung saya ke Puncu sana. Tadi malam itu saya ngisi di sana. Ya, berangkat habis maghrib, pulang itu jam 10 malam. Ya. Seminggu sekali saya ke sana. Itu seminggu sekali itu untuk kelompok kecil. Ya paling ada 12 orang. Saya jadikan kader untuk berdakwah di sana nanti ke depannya. Kemudian ada yang sebulan sekali. Saya kadang-kadang terharu dengan mereka. Ya, miris. Di tengah gempuran dari agama beda, ya. Tapi juga ketika mereka belajar baik, ada larangan dari yang seagama dengan mereka, gitu ya. Yang mengganggu itu justru yang seagama. Ya. Tapi saya tetap datang itu seminggu sekali. Pokoknya selama gangguan itu tidak sampai
membubarkan saat pengajian gitu ya, kita lanjut saja, jalan saja. Ya, seminggu sekali saya ke sana. Ya. Dan 1 bulan sekali itu untuk kelas besar. Sekarang itu lagi bahas tafsir, yang kelas besar, ya, kumpulan gabungan berbagai kelompok, ya, itu tafsir. Kalau yang komunitas kecil itu mulai dari akidah, penanaman akidah, gitu ya. Ya, itu saya penolakan dulu itu di daerah Puncu ya, desa Puncu, kecamatan Puncu sana, daerah kecamatan, gitu ya. Saya pindah ke daerah yang agak lebih ke atas lagi, daerah Satak. Ya. Jadi kan kalau Satak tahunya kan sate Pak Eko gitu ya. Itu naik lagi saya ke daerah apa, pabrik ya, apa perkebunan ya. Dulu perkebunan kopi, sekarang karet. Nah itu masyarakatnya itu buruh perkebunan karet itu. Ya, saya seminggu sekali di sana dan 1 bulan sekali ke sana gitu ya. Ya, jadi kembali lagi ya, apa namanya, kalau kita sudah tidak nyaman dan ada kekhawatiran akidah terganggu, maka sebaiknya hijrah ya. Itu yang paling miris itu yang daerah menjelang ke daerah Mukuh itu ya, itu Masya Allah ya. Saya dihentikan pengajiannya, saya bilang nggak apa-apa Pak Kiai kalau saya nggak boleh, tapi pengajiannya dilanjutkan gitu ya. Dan informasinya tidak dilanjutkan ya. Hanya saya disuruh berhenti tapi tidak ada yang melanjutkan kajiannya ya. Seperti itu kejadiannya ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, kisah Ashabul Kahfi ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Dari ayat 15 ini 16 ya, ayat 16 ini ya, dijelaskan bahwa ketika tidak mungkin lagi mempertahankan agama di tengah masyarakat yang memaksa kepada kesyirikan, mereka memilih hijrah. Wa idh ya'tazaltumuhum ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi. Ya, itu perintah langsung dari Allah. Kalau kalian telah memisahkan diri dari mereka, dari apa yang mereka sembah selain Allah, berlindunglah dalam gua. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Jadi kalau kita sudah berhijrah dalam rangka menjaga iman, insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya, insya Allah akan memberikan jalan keluar dan kemudahan ya. Contoh kekinian seumpama ya, sekalipun tidak sama persis dengan Ashabul Kahfi, panjenengan membatasi pergaulan yang sering berisi ghibah seumpama, wah ini komunitas toksik gitu ya. Ya, kemudian komunitas yang isinya fitnah, komunitas yang isinya adu domba ya. Ya, kemudian lalu memilih menghadiri majlis ilmu ya. Masya Allah ya, saya melihat dan memperhatikan Pare, Kediri kota, Kediri kabupaten, luar biasa. Tapi sementara sih memang masih di pusat-pusat yang kota lah gampangannya begitu ya, yang kajiannya luar biasa ya. Di Pare itu juga banyak ya, ada majelis taklim di Pare itu ada banyak. Kalau dengan pernah dengar ada yang paling lama itu Cinta Surga, kemudian ada lagi Bunda Smart, ada lagi Jannah Syauqiyah, kemudian ada lagi sama dengan ini Raudhatul Ilmi, ada di sana itu Pare ya. Ada lagi yang punya Aisyah itu Anissa ya, banyak ya, luar biasa. Tapi sayangnya itu ya, yang di desa-desa di pelosok-pelosok itu belum banyak ya. Jadi yang di desa-desa yang di pelosok-pelosok itu masih sebatas ritual ya, ya khataman Quran ya, membaca ini membaca itu, masih jarang dikasih materi kajian ya. Dan seringkali kita berusaha ya di komunitas-komunitas itu supaya diisi pengajian, itu masih banyak yang belum mau ya. Ya kalaupun ada kajian itu ya paling sebulan sekali gitu. Jadi yang rutinannya itu belum ada ya. Ya alhamdulillah sih masih mau ada ngaji gitu ya, masih alhamdulillah ya. Tapi sebetulnya akan lebih baik lagi kalau ditambah dengan kajian ilmu ya, itu masih belum banyak. Termasuk yang komunitas bapak-bapaknya pun sama ya, ya hanya sebatas apa namanya berzikir, berdoa, tapi belum ada kajiannya. Padahal iman itu harus dijaga
dengan ilmu awalnya itu. Iman itu dijaga dengan ilmu. Ya. Kemudian ilmunya membuahkan amal, gitu ya. Kemudian ilmunya membuahkan akhlak. Ya. Jadi iman sudah Allah berikan kepada kita, dijaga dengan ilmu, maka dengan ilmu itu melahirkan amal yang benar, melahirkan akhlak yang mulia. Kemudian contoh lagi, ibu-ibu mengurangi tontonan ya, dan medsos yang merusak akhlak. Kemudian menggantinya dengan tilawah, menggantinya dengan kajian, menggantinya dengan mendengarkan ceramah. Ya karena kan seringkali kan di medsos kan isinya kan begitu, hanya untuk memenuhi kesenangan hawa nafsu, kan begitu ya. Ya, tapi masih banyak itu yang terlena begitu, gitu ya. Ya, masih terlena gitu ya. Scroll HP berjam-jam itu ya, padahal nggak jelas yang dilihat itu. Ya, cuma scroll gitu ya, nggak jelas. Ya. Nah, kalau digunakan untuk mendengarkan ceramah itu kan nambah ilmu, ya. Atau untuk tilawah, ya, akan menambah ketenangan hati. Kemudian contoh lagi, orang tua memilih lingkungan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, meskipun harus berkorban waktu, tenaga, atau biaya, karena menjaga agama lebih utama dari sekedar mengejar prestasi dunia. Makanya menurut saya, gitu ya nggak tahu ya, mungkin karena saya memang background keluarga semuanya pesantren, ya. Jadi saya masih meyakini ya pesantren itu sedikit meringankan beban dan kewajiban kita sebagai orang tua. Ya, kita kan punya kewajiban tidak hanya memenuhi kebutuhan makan dan pakaian anak-anak, tapi juga kewajiban memberikan ya, penjagaan iman dan pemberian ilmu agama, kan begitu. Nah kita kan tidak sanggup, ya kita titipkan ke pesantren. Ya. Sekarang pesantren udah bagus-bagus. Ya, maksudnya bagus-bagus itu tidak hanya melulu bicara akhirat, tidak hanya melulu bicara agama, gitu ya. Tapi juga life skill, ya kecakapan hidup itu juga diajarkan. Ya. Kita kan yang tidak bisa dijaga itu minimal itu susah menjaga mereka dari HP, kan begitu ya? Ya kan? Ya. Anak-anak itu ya bangun tidur saja ya, sudah nyari HP, gitu ya. Pulang sekolah pegang HP, kan begitu ya. Nah kalau di pondok itu kan dilarang, nggak boleh, gitu ya. Minimal kan usia SMP SMA, kan saya biasa mondokin anak itu lulus SD, SMP SMA di pondok. Minimal 6 tahun itu usia labil, usia SMP SMA, usia mencari jati diri, gitu ya. Nah dimasukkan pondok ya usia 6 tahun usia SMP SMA itu ya. Jadi saya masih punya keyakinan ya mondok itu bisa mengurangi beban kewajiban kita ya di dalam memberikan pendidikan agama ya, sangat membantu. Dan kita harus meyakini bahwa orang yang membiayai seseorang belajar agama itu rizkinya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada hadisnya, itu zaman Rasulullah. Dalam hadis Riyadhus Shalihin itu ada, ya, di kitab Riyadhus Shalihin, hadis Riyadhus Shalihin yang kita bahas di Masjid Chandra Kirana, tapi belum nyampe babnya ke arah sana. Itu dijelaskan ada 2 orang kakak beradik di zaman Rasulullah, kakak beradik. Yang adik ini rajin datang ke majelisnya Rasulullah, rajin ngaji, rajin taklim. Nah kakaknya ini rajin bekerja karena dia bertanggung jawab sebagai pengganti orang tua, mencari nafkah, menghidupi adiknya dan seterusnya. Sampai tidak sempat ikut kajian. Ya. Akhirnya dia sambat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia terjemah bebasnya itu. Adik saya terus ngaji, ya saya terus yang kerja gitu ya. Nah, adik saya nyari ilmu terus enak gitu ya. Saya nggak sempet, saya kerja terus. Apa kata Rasulullah? Ya. Kamu harus tahu, bisa jadi kamu dilancarkan rezekinya, kamu dimudahkan urusannya karena kamu membiayai adikmu belajar agama. Ya. Jadi siapa yang memfasilitasi orang belajar agama, itu rezekinya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk jenengan yang membiayai majlis taklim seperti ini sama dengan orang yang membiayai orang belajar agama.
Gitu ya. Termasuk kita yang punya anak mondok, ya, berarti kita itu sedang membiayai orang yang sedang belajar agama. Itu rezekinya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sekedar wacana, wawasan, gambaran ya. Keputusan ada di tangan kita sendiri gitu ya. Saya sekeluarga itu 6 orang. Ya, saya ini anak kelima, 6 orang. Ya. Semuanya itu mondok. Padahal mohon maaf ya, ibu saya itu jualan jajan di pasar. Ya, bapak saya itu kerjaannya tukang. Gitu ya. Tapi bapak ibu saya itu dulu juga mondok, alumni pondok kan begitu ya. Tapi syariatnya pekerjaannya begitu, kan orangnya tetap harus bekerja ya, sekalipun punya ilmu gitu ya. Ya, nah itu. Tapi itu mondok semua anak itu, ya, sampai selesai. Nah kemudian memang ada perubahan dan perkembangan. Kalau zaman orang tua mondok murni, ya, mulai anak yang keempat itu sudah mulai ada wawasan, akhirnya cari ijazah formal, kemudian kuliah. Ya. Jadi anak nomor 1, 2, 3 mondok murni tidak kuliah. Ya. Tapi anak 4, 5, 6 itu sudah kuliah. Ya, ya alhamdulillah buah dari pesantren itu, ya, kita alhamdulillah mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya anak-anak saya itu semuanya saya pondokkan. Ya. Anak saya 4, ya, 3 mondok, yang 1 masih kecil, masih SD. Ya. Sekalipun di pondok mereka juga tidak hanya fokus agama, mereka masing-masing punya kecenderungan. Ya, masing-masing punya kecenderungan. Baik, jadi kembali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Di ayat 16 ini, ya, ini memberikan pelajaran buat kita. Kalau kita tidak sanggup lagi, ya, bertahan di situasi tertentu yang mengancam akidah dan agama kita, maka dianjurkan untuk hijrah. Dan Allah akan menjamin, ya, rahmatnya, bantuannya akan diberikan kepada orang yang menjaga imannya. Termasuk kita, ya, memilih lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Apakah lingkungan pergaulan dan juga lingkungan pendidikan. Nah, kemudian yang terakhir, ya, hikmah dari ayat 13 sampai ayat 16. 1. Jadi kesimpulan dari ayat 13 sampai 16. Ya. Hikmah yang bisa kita petik adalah 1. Hidayah akan bertambah. Hidayah akan bertambah bagi orang yang beriman dan mengamalkan ilmunya. Saya ulangi, 1, hidayah akan bertambah bagi orang yang beriman dan mengamalkan ilmunya. Hidayah akan bertambah bagi orang yang beriman dan mengamalkan ilmunya. Jadi perjelas lagi bahwa jenengan kajian di mana-mana, taklim di mana-mana, itu kalau bisa jangan hanya sebagai pengetahuan, ya, tapi juga harus diamalkan, ya, supaya bertambah hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang bertambah ilmunya tapi tidak pernah diamalkan, akhirnya tidak bertambah hidayahnya. Itu ada hadisnya. Man izdada ilma wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu kuliah di Jakarta menemukan banyak fenomena itu. Ya. Ada teman-teman saya itu, wah, jago-jago mendalil Al-Quran, mendalil hadis, bicara agama, tapi mereka ada yang tidak sholat. Ada, Bu, ya, katanya saya lagi diskusi, ya, friend, ini waktunya sholat Jumat, kita sholat Jumat dulu, nanti kita lanjutkan. Sudah pernah diajak sholat Jumat, jawabnya sudah pernah. Kamu kok nggak bosan-bosan ke Jumatan dari kecil, kan gitu. Nah begitu, ya. Nah ini mereka bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya.
maka bukannya bertambah dekat kepada Allah, tapi justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada itu fenomena-fenomena begitu. Ya. Makanya kita mencari ilmu itu jangan hanya sebagai konsumsi akal, tapi juga menjadi konsumsi hati. Kalau ilmu hanya sebagai konsumsi akal, maka ilmu hanya untuk diperbincangkan, diseminarkan, diperdebatkan, hanya untuk gagah-gagahan. Tapi kalau ilmu sebagai konsumsi hati, maka akan terpancar dalam sikap dan perilaku, akan diamalkan. Ya, jadikan ilmu sebagai konsumsi hati supaya teraplikasikan dalam sikap dan perilaku hidup kita. Jangan hanya sebagai konsumsi akal, hanya sebagai pengetahuan. Poin kedua, hikmah dari ayat 13 sampai 16 ini adalah keteguhan hati adalah karunia Allah. Keteguhan hati adalah karunia Allah yang harus selalu dimohonkan. Maksudnya kita jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti berdoa dan memohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu artinya kita sedang memohon keteguhan hati kepada Allah. Karena yang memberikan adalah Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau kita tidak pernah memohon keteguhan hati kepada Allah, khawatirnya kita lemah hatinya. Kalau lemah hatinya, gampang belok, gampang tergoda. Kan mengerikan. Hanya demi satu kardus Indomie, kemudian menggadaikan akidahnya. Bisa jadi karena dia tidak pernah memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mau berangkat ngaji, disapa, hai Desi, mau kemana? Ngaji dong, mampir dulu, kita ngopi-ngopi dulu. Belok itu. Itu kalau yang tidak teguh hatinya itu belok itu. Hanya ditawari ngopi ya itu belok gitu. Ya. Makanya kita harus berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Bila perlu sepanjang jalan tuh baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ingat, setan itu minal jinnati wan nas, ya. Dari jenis jin dan dari jenis manusia. Karena yang namanya syaiton, masih ingat ya? Syaiton itu diambil dari kata syatona. Syatona itu artinya ba'uda. Ba'uda itu artinya jauh. Jadi yang namanya syaiton itu orang yang jauh dari kebenaran syariat. Ya. Maka siapapun yang selalu mengajak keburukan, berarti dia punya sifat setan. Makanya kan kita kalau lagi marah sama teman yang ngajak buruk terus ya, oh dasar setan wong ini. Itu betul, oh setan wong ini. Maksudnya apa? Dia jauh dari kebenaran. Gitu ya. Jadi setan itu sifat, bukan makhluk. Ya. Setan itu sifat yang ada pada makhluk yang jauh dari kebenaran syariat. Ya. Makanya setan itu minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Ya. Dari jenis jin itu ya iblis, gitu ya. Itu adalah setan dari jenis jin, gitu ya. Kan iblis itu kan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dalam surat apa itu? Al-Kahfi. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ya, iblis itu adalah dari jenis jin yang fasik kepada perintah Tuhannya. Ya. Jadi jangan pernah bosan berdoa itu. Sama doa itu yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu sama doa itu untuk keteguhan hati, keteguhan iman dan keistiqomahan. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan palingkan hati saya kepada keburukan setelah engkau berikan saya hidayah. Nah, itu minta dijaga hidayah. Yang ketiga, tauhid harus didasarkan pada dalil, bukan pada tradisi atau kebiasaan semata. Jadi kalau sudah masalah akidah, itu harus pakai dalil. Tidak cukup hanya berdasarkan tradisi atau kebiasaan semata. Tauhid harus didasarkan pada dalil, bukan tradisi
atau kebiasaan semata. Nah, ini kan kisah Ashabul Kahfi, ada tradisi di masyarakatnya nyembah berhala. Nah, itu kan masalah akidah. Menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada berhala, itu kan masalah akidah. Ya. Yang keempat, menjaga iman. Menjaga iman terkadang menuntut keberanian. Terkadang menuntut keberanian. Keberanian apa? Keberanian untuk berbeda dari lingkungan. Menjaga iman terkadang menuntut keberanian untuk berbeda dari lingkungan. Tapi ya ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbeda dengan lingkungan itu, jangan ekstrim menunjukkan perbedaannya. Tetap harus smooth, gitu ya. Harus lembut, ya. Harus dengan adab, ya. Seumpama ada hajatan, ada elekturnya, ada joget-jogetnya, perempuan-perempuan seksi dan seterusnya, ya. Nah, kita itu kan dilarang mendatangi acara yang ada kemaksiatan di dalamnya. Nah, kita bisa saja datangnya di hari lain. Kita matur ngapunten, besok saya belum bisa hadir di acara jenengan karena ada acara yang sudah terjadwal sejak lama yang sudah tidak bisa di-cancel. Ya minta maaf. Kemudian hadirnya di waktu lain. Tetap menghadiri undangan tapi bukan di hari yang sama, karena di hari yang sama terdapat kemaksiatan yang dilarang. Ya, tetap kita menghadiri, memenuhi undangan, tapi di waktu yang berbeda. Nah, itu namanya menunjukkan adab, ya, dalam menyikapi perbedaan. Saya tidak sepakat acara itu ada joget-jogetnya, nah, tapi kita tunjukkan perbedaan itu dengan cara yang baik dan benar. Tetap menghadiri undangannya, tapi di hari lain, ya, datang ke rumah dan seterusnya. Nah itu ya, jadi kita boleh berbeda, ya, tapi dalam menunjukkan perbedaannya dengan adab. Jangan terlalu ekstrim. Aku gak mau teko sampai aku kegiatan maksiat top. Nah, jangan begitu. Ya, ngajak gegeran kalau begitu ya. Ya. Tapi kalau kita dekat atau kita akrab, kita ngasih masukan boleh, ya. Ngasih pandangan boleh, ya. Tapi kalau dia kekeh dengan pendiriannya, ya sudah, ya. Jangan memaksakan kehendak kita. Yang kelima, hijrah dari lingkungan yang merusak agama. Hijrah dari lingkungan yang merusak agama adalah bentuk ikhtiar. Adalah bentuk ikhtiar yang dapat mengundang rahmat dan pertolongan Allah. Hijrah dari lingkungan yang merusak agama adalah bentuk ikhtiar yang dapat mengundang rahmat dan pertolongan Allah. Terakhir, closing statement penutup dari materi ini, ibu yang dirahmati Allah. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini mengajarkan bahwa kekuatan seorang mukmin bukan terletak pada jumlah. Ya. Kisah Ashabul Kahfi ini mengajarkan bahwa kekuatan seorang mukmin bukan terletak pada jumlah, bukan terletak pada harta, bukan terletak pada jabatan, tapi terletak pada keteguhan iman. Kisah Ashabul Kahfi mengajarkan bahwa kekuatan seorang mukmin bukan terletak pada jumlah, harta, atau jabatan, tetapi pada keteguhan iman. Ini kekuatan kita, keteguhan iman. Ya. Nah, di zaman sekarang gua seperti Ashabul Kahfi itu ya,
Gua tidak selalu berarti sebuah tempat di pegunungan. Ya, jadi kan mereka kan uzlah, diperintah oleh Allah masuk gua, pergi ke gua. Nah, di zaman sekarang gua tidak selalu berarti sebuah tempat di pegunungan. Gua yang dimaksud itu bisa berupa lingkungan yang baik. Ya. Seumpama di satu lingkungan banyak dosa dan kemaksiatan, kita uzlah masuk gua. Maksudnya adalah pindah ke lingkungan yang lebih baik. Ya. Kita kumpul dengan teman-teman alumni, teman-teman grup apa gitu ya. Oh banyak dosa dan maksiatnya. Kita masuk gua. Maksudnya adalah kita bisa saja bergabung ke majelis taklim. Majelis taklim itu dianggap sebagai gua, ya, yang akan menyelamatkan kita dari pengaruh-pengaruh buruk. Ya. Atau kita tetap berada di rumah tapi dipenuhi dengan bacaan Al-Quran. Atau gua itu juga yang dimaksud zaman sekarang bersahabat dengan orang-orang solih dan solihah. Ya. Nah, siapa yang berani menjaga agamanya karena Allah, niscaya Allah akan melimpahkan rahmatnya dan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Itu terakhirnya. Siapa yang berani menjaga agamanya karena Allah, niscaya Allah akan melimpahkan rahmatnya dan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan ia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah berikan kemudahan dari setiap urusannya. Itu kan dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 4. Ya. Semoga Allah menjadikan kita dan keluarga kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah di atas tauhid yang benar. Amin ya rabbal alamin. Habis bu waktunya. Samun gitu jelas ya? Bon. Kalau ada pertanyaan di WA saja, nanti kita bahas pertemuan yang akan datang. Demikian kita akhiri dengan berdoa kepada Allah dengan harapan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua utang-utangnya, anak-anaknya yang sudah waktunya menikah cepat dipertemukan dengan jodohnya yang terbaik, dan anak-anak kita semuanya dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solihah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya ketika dia meninggal nanti, dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nafi'an fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa tuhsin bi al-akhlaq wa 'ala alihi wa sallam ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إن شاء الله.
Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حزن واهجر فؤادا توكل بجد